Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnal ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnal ijtinabi. Para jamaah salat zuhur di Masjid Baitul Hakam rahimakumullah. Saya diamanai tema memahami dan menyikapi perbedaan penetapan hari raya. Atau kalau lebih umum, penetapan awal bulan dalam kalender Islam. Kita mulai dari sistem kalender Islam. Sistem kalender Islam ini dibangun berdasarkan rambu langit. Artinya ini kalender samawi, bukan kalender yang disusun atas inisiatif seorang ahli astronomi. Tapi ini kalender langit, ya. Karena ada sejumlah rambu yang digariskan di dalam Al-Quran maupun arahan Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikala beliau dulu mengawal penerapan kalender tersebut di kalangan sahabat terkait dengan pelaksanaan amalan yang waktunya dikaitkan dengan kalender ini. Jadi karena itu lalu penerapan kalender ini tidak boleh jauh-jauh keluar dari bagaimana Al-Quran mengatur. Ada tiga periode penting yang dalam kalender ini dibakukan oleh rambu langit, dibakukan oleh wahyu, ya. Yaitu pertama periode tanggal, yang kedua periode bulan, yang ketiga periode tahun. Jadi itu bukan hasil ijtihad para ulama, ini memang gariskan di dalam Al-Quran. Tanggal, ya. Tanggal dalam kalender Islam ini itu dibakukan sebagai periode waktu yang membentang dari saat datangnya malam sampai saat perginya siang. Jadi tidak seperti tanggal dalam kalender Masehi yang dimulai dari saat tengah malam. Kenapa ini dimulai dari awal malam sampai perginya siang? Itu karena dalam surah Al-Isra ayat 12 Allah menyatakan ini. Ini salah satu, ya. Dan kami jadikan al-laila wan naharu ayatain, malam dan siang sebagai dua tanda. Perhatikan sebutan malam dan siang. Ini untuk bahasa kita ini enggak biasa. Kalau kita biasa nyebut siang malam, tapi kalau menyebut malam siang. Ketika malam dan siang dijejer, itu selalu malam disebut lebih dahulu. Ya, itu menunjukkan bahwa dua
bagian tanggal itu mulanya dari malam. Karena itu kita biasa menyebut malam Jumat, malam puasa. Walaupun puasanya masih besok, malam itu kita sudah sebut malam hari raya. Karena memang dimulai dari saat terbenam matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan. Satu bulan itu dibakukan sebagai periode waktu yang membentang di antara dua penampakan hilal termuda yang berurutan. Dimulai dari penampakan hilal termuda satu, nanti berakhir saat muncul lagi hilal termuda berikutnya. Itu 1 bulan. Ini sudah masuk bulan berikutnya. Okay. Ini di Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal. Jawab olehmu Muhammad, hilal-hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi pelaksanaan ibadah haji. Karena itu ibadah haji tidak pakai kalender Masehi, pakai kalender yang penentuan bulannya itu berdasarkan hilal. Nabi menegaskan, sesungguhnya Allah telah menjadikan bulan hilal-hilal ini sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia. Maka berpuasalah kamu karena sudah melihat bulan itu, dan hentikan puasamu kalau kamu sudah melihat kembali bulan itu. Berarti 1 bulan sudah berlalu. Nah, tapi kalau kamu terhalang, pandanganmu terhalang, maka sempurnakan bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari. Ini pembakuan di Quran. Yang kedua yaitu bulan. Yang ketiga tahun. Kenapa tahun kita itu 12 bulan? Quran menyatakan itu. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Oh, ini Arabnya terulang 2 kali ini. Fi kitabillah, ya. Itu dalam ketetapan Allah. Ya ma khalaqas samawati wal ard. Di waktu dia Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini hitungan sudah dari semula seperti itu. Nah, di antara 12 itu ada 4 bulan mulia, 4 bulan haram. Ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian ada yang mencil yaitu bulan Rajab, 4 bulan. Itu bulan di mana di dalam Islam orang dilarang perang, harus genjatan senjata. Karena itu ibadah haji dilaksanakan di bulan-bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Karena di bulan itu orang melakukan perjalanan itu aman karena tidak ada perang. Ini apakah ada yang lain yang pakai bulan? Ada. Kalender Cina itu pakai bulan. Kalender Yahudi pakai bulan. Kalender Saka Bali pakai bulan. Bedanya jumlah bulannya bukan 12 dalam 1 tahun. Kadang-kadang ada bulan yang ditambahkan untuk menyesuaikan dengan matahari. Tapi kalender Islam konsisten 12. Dengan 12 bulan itu maka 1 tahun ada selisih kadang 10 hari, kadang 11 hari, kadang 12 hari dengan kalender matahari.
Akibatnya kita melaksanakan amal itu berputar, bergeser. Ada saatnya kita puasa di bulan Ramadan, tapi geser terus, maju, maju, maju. Setiap 3 tahun maju 1 bulan. Setiap 3 tahun maju 1 bulan. Perhatikan nanti tahun depan. Kita sudah puasa tidak lagi di awal Maret. Sudah maju, kalau tidak 10 hari, 11 hari atau 12 hari. Jadi ada pergeseran yang adil. Orang yang ada di utara dan ada di selatan, ya, itu kan malam siangnya itu bisa perbedaannya panjang. Tergantung matahari sedang di mana. Kalau matahari sedang di selatan, yang selatan siangnya panjang, yang malam pendek. Kalau matahari di utara, yang utara siangnya panjang, yang selatan malamnya pendek. Tapi dengan digilir begini, masing-masing akan dapat merasakan puasa di siang yang panjang dan puasa di siang yang pendek. Kita berada di tengah, enak ini. Beda-bedanya ada beda tapi tidak terlalu panjang. Oke. Nah, memahami perbedaan penetapan awal bulan Islam di Indonesia. Kenapa sih kok ada perbedaan? Penyebab utamanya ialah banyaknya pihak-pihak yang melibatkan atau memerankan diri sebagai ulil amri kalender Islam di Indonesia. Jadi banyak sekali yang turun mau tendang bola. Bahkan ada jamaahnya cuma 1 masjid. Oh, itu menentukan tanggalan sendiri di Jombang. Ada 1 jamaah Thariqat itu bikin sendiri tanggalannya. Yang lalu di mana itu? Di Jogja ya, Bantul. Katanya telepon Allah sehingga mulai tarawih itu sekian hari sebelum yang lain tarawih. Sudah datangi, sudah diberitahu, jangan begitu. Jangan bicara telepon Allah ya. Karena Allah sudah ngatur melalui Quran, jangan neko-neko ya. Okay. Penyebab ikutannya ialah ulil amri yang banyak itu punya pemahaman yang bervariasi tentang 2 aspek. Ini yang pakai hilal ya. 1, pengertian hilal. Ini jangan dikira sama loh ya. Ada beda-beda. Apa itu hilal? Itu beda-beda. Yang kedua, cara yang sah dalam mengetahui terjadinya penampakan hilal. 2 ini menjadi penyebab perbedaan penetapan hari raya, penetapan awal Ramadan, penetapan hari puasa Arafah dan lain-lain. Oke, yang pertama saya kasih jelasan tentang pengertian hilal. Menurut Muhammadiyah, hilal ialah piringan bulan atau qamar ya. Pasca ijtima itu setelah matahari berkumpul dengan bulan berkumpul dengan matahari ya. Jadi bulan itu muter ke timur, itu seperti jarum panjang kalau jam. Dia lebih cepat. Ke timur itu lebih cepat. Matahari jalan ke timur itu seperti jarum pendek. Sehingga setelah kumpul habis itu nyalip yang cepat itu. Nyalip akhirnya kemudian berlawanan, lalu mendekat kumpul lagi. Itu 1 periode putaran 1 bulan. Itu yang menyebabkan bulan itu tampak oleh kita berubah-ubah. Kadang petang nggak kelihatan, kadang dalam bentuk lengkung tipis
Itu berarti dia masih dekat-dekat matahari itu. Nanti kalau sudah jarak 90 derajat, matahari terbenam, bulannya ada di atas, itu kelihatan separuh. Nanti 7 hari lagi, matahari terbenam, bulan ada di timur, tampak purnama. Habis itu mulai berkurang, mengecil, hilang, muncul lagi hilal. Ya. Oke, jadi Muhammadiyah itu piringan bulan itu namanya Qamar, yaitu setelah terjadi ijtima yang dia belum terbenam ketika matahari terbenam. Itu bagi Muhammadiyah ada sinarnya atau tidak ada sinarnya tidak penting. Yang penting barangnya itu loh. Ketika matahari terbenam, barangnya belum terbenam. Dia lebih terbenam lebih akhir. Walaupun selisih 1 menit, 2 menit dengan matahari, itu hilal sudah wujud menurut Muhammadiyah. Menurut yang lain, MUI dan ormas Islam non Muhammadiyah, hilal itu ialah pantulan sinar matahari oleh permukaan bulan. Jadi bukan bulannya sendiri. Setelah ijtima yang tampak dari bumi dalam bentuk lengkung laksana tandan tua. Ini Quran juga yang bikin laksana tandan tua ini. Hatta ada kal urjudil qadim. Quran yang menyebut hilal itu seperti tandan tua. Tandan itu tangkai korma itu. Kalau masih muda dia kencang. Kalau sudah mulai tua, dia mulai melengkung. Biasanya digandoli oleh buah, ya, buah. Melengkung dia. Kalau Muhammadiyah tidak ada bentuk lengkung itu, karena bulan itu selalu bunder, selalu bulat, tidak ada bentuk lengkung. Ini salah satu penyebab kenapa kok bisa terjadi perbedaan penentuan awal bulan. Oke, ini ilustrasi, ya. Matahari-mataharian, bulan-bulanan, ilustrasi hilal. Yang gelap itu ini di bagian yang dekat, yang putih itu ada sinar tipis, itu hilal. Ini kan bumi kita kan berjalan ke timur, berputar ke timur. Kalau berputar ke timur, maka yang di barat itu lama-lama makin ke bawah. Ya. Karena kita meninggalkan begini, yang benda langit yang di atas makin ke bawah. Matahari makin turun, bulan juga makin turun. Ini saya turunkan. Nah, ini hilal menurut Muhammadiyah. Walaupun ini tidak kelihatan, tidak kelihatan. Tapi dalam hitungan itu masih ada piringannya yang belum terbenam. Bagi Muhammadiyah ini sudah cukup untuk menyatakan besok itu tanggal 1. Tapi kalau yang lain seperti ini, nggak mepet dengan matahari, agak berjarak. Ketika matahari terbenam seperti ini, dia masih jauh di atas. Di sini di bagian bawah yang mengarah ke matahari itu ada bagian yang tampak seperti lengkung tipis. Di bagian sini nih. Di bagian sini nih, ya, tampak lengkung tipis. Ya. Matahari tidak atas bawah seperti itu, matahari itu di belakang. Bulan di depan, matahari di belakang. Jaraknya jauh, 14 juta sekian kilometer. Jauh. Makanya kalau kurang mingsle ininya, itu nggak ada ya, sinar yang bisa dipantulkan ke bumi. Ya. Karena matahari bukan atas bawah begini, itu jauh di belakang, jauh. Matahari itu dari bumi 15 juta kilometer rata-rata. Kemudian bulan hanya sekitar 300.000 sekian.
Jadi matahari yang nyentrong itu jauh di belakang bulan. Dia butuh agak ke atas sehingga di sini ada yang terpantulkan ke sana. Kalau mepet begini nggak ada. Maka yang kedua ini mensyaratkan hilal sudah bisa dilihat atau sudah mungkin dilihat. Oke. Sekarang yang kedua, cara mengetahui penampakan hilal itu bagaimana? Nah, kalau Muhammadiyah cukup dengan menghisap saat ijtima, kapan matahari kumpul. Kemudian yang kedua, kapan matahari terbenam. Yang ketiga, kapan bulan terbenam. Kalau bulan terbenam lebih lambat dari matahari, besok tanggal 1. Apakah ada hilalnya atau tidak? Pokoknya kalau telat, lebih telat, maka besok tanggal 1. Itu Muhammadiyah. Persis, ya, itu caranya menghisap saat ijtima, saat terbenam matahari, plus menghisap ketinggian bulan dan jarak bulan matahari, namanya elongasi. Ini yang jarak bulan matahari tadi itu yang menentukan sabitnya nanti besar apa tipis, ya, tebal apa tipis. Semakin jauh sabitnya makin tebal, makin dekat makin tipis. Jadi menurut Persis tetap harus mungkin diruyat, walaupun cukup ditetapkan dengan hisab. Itu persatuan Islam. Sedangkan MUI, NO dan ormas lainnya itu caranya menghisab saat ijtima, menghisab saat terbenam, menghisab ketinggian bulan. Ketinggian itu atas bawah gini. Menghisab jarak bulan matahari. Dan yang terakhir ini observasi. Observasi itu ru'yat. Harus teru'yat secara aktual bahwa hilal terlihat. Kalau tidak, walaupun menurut hisab sudah mungkin dilihat, NU dan lainnya masih memilih untuk istikmal, menggenapkan bulan 30 hari. Karena Nabi memberikan panduan, apabila kamu terhalang mendung, fa in ghumma alaikum, ya, fa akmilul iddah, maka sempurnakan bilangan bulan yang sedang berjalan. Habis 29, jangkep 30. Setelah itu baru masuk tanggal 1. Ini penyebab beda-beda tanggal 1 itu, ya. Oke. Sekarang bagaimana kita menyikapi? Di kalangan ulama fikih itu terdapat kaidah yang menggariskan begini. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Ijtihad itu usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami dalil. Dia mendapatkan satu kesimpulan tertentu. Kemudian ada orang lain juga melakukan hal yang sama tapi kesimpulan dia beda. Maka ini tidak dapat membatalkan yang ini. Ini juga tidak dapat membatalkan yang ini. Ya. Jadi ijtihad Muhammadiyah, ijtihad NO, ijtihad Persis itu tidak dapat saling membatalkan. Nah, atas dasar itu maka setiap orang pada dasarnya boleh memilih yang manapun, ya, boleh. Namun karena ulil amri merupakan otoritas yang wajib didengar dan ditaati, maka sikap terbaik adalah mengikuti penetapan ulil amri atau pemerintah. NU itu fatwanya kalau pemerintah menggunakan ru'yat maka wajib diikuti. Tapi kalau hanya hisab itu tidak wajib. Tidak wajib itu bukan berarti haram. Ya boleh diikuti, boleh tidak.
Tapi ulul amri itu punya otoritas lebih, karena orang beriman dipanggil ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasula wa ulil amri minkum. Orang beriman itu dipanggil taati Allah, taati Rasul, taati ulil amri. Sepanjang ulil amri tidak nyuruh maksiat, orang beriman itu tertib, dia taat. Tapi kalau disuruh maksiat, la ta'ata, tidak ada ketaatan. Ya. Jadi orang Islam itu tertib. Ya. Pokoknya jangan disuruh maksiat oleh siapa, ulil amri, bupati, oleh RT, tidak nyuruh maksiat, taati. Nah, itu orang Islam. Ya. Oke. Menyikapinya sudah kan tadi, memahami, menyikapi. Nah. Awal Syawal ini ada beda enggak? Ini posisi hilal nanti tanggal 29 Ramadan. Di seluruh Indonesia. Tinggi hilal semuanya negatif. Ya. Semuanya negatif. Ya. Makin makin ke barat makin kecil, makin ke timur makin besar angkanya, tapi seluruhnya berada di bawah ufuk. Ya. Mustahil ada orang melihat hilal, barangnya itu di bawah ufuk. Jangankan hilal, matahari kalau sudah masuk bawah ufuk itu tidak kelihatan. Matahari yang tajam itu kalau dia sudah tenggelam tidak kelihatan. Elongasi itu jaraknya dengan antara bulan dengan matahari sudah di bawah ufuk, elongasinya mepet, hanya 1 derajat sampai 1 derajat setengah. Padahal syaratnya itu 6 derajat lebih. Tanggal 29 Ramadan. Maka besoknya masih tanggal 30. Jangan berharap Ramadan tahun ini kita puasa 29. Karena matahari itu taat pada hitungan Allah, ya. Bek-bek nih Ustaz, mungkin ada sesuatu yang luar biasa. Tono, ya. Kecuali kiamat, ya. Nah. Jadi ini 30. Nah. Maka natijahnya tidak ada perbedaan penetapan. 1 Syawal jatuh Senin 31 Maret 2025. Tapi sempat beredar dengan sangat luas bahwa Muhammadiyah itu akan berhari raya pada 30 Maret. Kenapa? Karena semenjak Muharram tahun ini, ya 8 bulan yang lalu, Muhammadiyah itu melonsing kalender Hijriah KHGT, kalender Hijriah global total. Sak dunyo bareng. Di awal Januari sudah dimuat di berbagai media. Ini berdasarkan kajian yang mendalam selama bertahun-tahun. Ini kalender yang akan menyatukan umat Islam seluruh dunia. Tapi di awal Ramadan keluar maklumat bahwa Muhammadiyah puasanya 1 Maret, Idul Fitrinya 31 Maret, sama 30 hari. Kenapa?
Karena kalender global tunggal itu susah bisa dipahami. Ya. Kalau mau tanggal 30, rukyat mana yang dipakai? Rukyat Los Angeles yang baru kebakaran dulu, California itu. Ketika di sana maghrib, di sini sudah besoknya jam 10:04. Ketika sholat id jam 6, di sana asar aja belum, masih duhur, ya, duhur. Karena di sana sudah jam 19 sekian. Bedanya dengan sini kan jauh sekali. Ya. Terus kemudian awal bulannya itu tengah malam. Saya sempat nanya karena satu grup dengan kawan-kawan Muhammadiyah. Terus tarawihnya kapan? Kan separuh malam itu, maghrib sampai tengah malam kan masih bulan Sya'ban. Masuk Ramadan tengah malam. Terus dibalik oleh yang lain, nggak apa-apa nanti takbiran Idul Fitrinya juga tengah malam. Terus saya juga tanya, momen untuk menentukan orang bayar zakat fitrah itu kapan? Di seluruh kitab fikih itu ya saat terbenam matahari. Usah taruh tengah malam. Tengah malam nggak ada tanda-tanda apa-apa. Orang yang nggak punya jam nggak ngerti. Tapi kalau terbenam itu peristiwa yang banyak orang bisa menyaksikan. Dan Quran sudah menyebut sehari itu adalah al-lailu wan nahar. Kok ini malah geser ke nisful laili. Timbang sana, timbang sini, timbang sana, timbang sini, akhirnya kemudian muncullah itu maklumat itu. Kawan-kawan Muhammadiyah memberikan penjelasan, ya ini masyarakat belum siap, sehingga perlu sosialisasi dulu. Karena ini amanah dari Muktamar Muhammadiyah ke-47 ya. Tapi hemat saya, yang semula yang pakai hilal lokal itu aja sudah lebih banyak yang ikut, yang mayoritas kan ikut bukan Muhammadiyah. Apalagi geser, ini awal bulannya tengah malam. Orang Muhammadiyah sendiri itu saya kira kaget itu. Karena saya periksa putusan majelis tarjih, ya. Putusan tarjih, ya. Itu menyatakan bahwa saat menentukan zakat fitrah itu saat terbenam matahari, hari terakhir. Saya tanya, ini gimana ini? Putusan tarjih sendiri terbenam matahari loh. Ya. Dia jawab, ya ini kan baru, nanti semua akan menyesuaikan. Tapi ternyata kemudian sekarang nggak dipakai. Kabarnya tahun depan. Tapi saya ragu tahun depan dipakai pun enggak, karena itu sangat frontal perubahannya. Ya. Jadi sini itu bulan masih di bawah, itu sudah menyatakan masuk. Ya. Tempat yang dijadikan pedoman itu baru baru mengalami ghurub itu 15 jam kemudian setelah sini ghurub, akan jadi ruwet. Apalagi kalau kemudian ke Bali, itu menjadi 16 jam. Kalau ke Papua selisihnya bisa 17 jam. Itu jadi ruwet. Gak iso, dunia itu tunggal itu gak bisa. Baru bisa harinya sama itu kalau matahari itu dikaitkan dengan sesuatu yang tetap. Apa misalnya? Terbit, itu tetap itu. Ufuk kita tidak naik turun, ya di situ aja. Ya. Ufuk barat kita ya di situ aja. Itu selalu dunia itu sama. Sholat Jumat semuanya hari Jumat, tapi di tempat masing-masing. Jadi karena masuknya hari Jumat itu giliran, tidak serentak.
Tapi kalau puasa Arafah, jangan tanya hari apa. Karena ini puasa tidak disebut pada hari apa. Dia hanya disebut pada tanggal berapa. Maka ikuti tanggalannya. Jangan hiraukan hari apa. Jadi Mekah pasti wukufnya tanggal 9. Sini puasa Arafahnya tanggal 9. Beda hari, no problem. Karena bulan itu jalan terus dia. Yang menjadi pemantul itu dia tidak diem. Dia bergerak terus, kadang timur lihat dulu, kadang barat yang bisa lihat duluan. Sehingga masing-masing yang sudah lihat berubah. Masuk bulan baru, yang tidak melihat ya sudah istiqmal. Enak sudah itu. Ya. Kalau pakai diseragamkan seluruh dunia, iya yang punya alat komunikasi. Loh, orang-orang yang tinggal di kepulauan yang nggak ada sinyal itu mau tahu dari mana? Ya, tahu dari mana? Oke, saya kira itu ini yang terakhir sudah nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Tapi saya rotok ngeden nih suaranya, lagi gangguan sudah hari ke-10 ya. Ada yang ingin dikemukakan kalau ada? Ya nggak ada. Ya. Oh ada. Cek. Imamnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini pembahasannya menarik dan memang harus sering-sering dibahas agar saya yang awam juga teman-teman juga tahu bahwa ternyata landasan adanya perbedaan penentuan hari raya atau awal puasa itu seperti ini yang panjenengan tadi jelaskan. Cuma ada beberapa poin setelah mendengarkan ngaji dari awal sampai akhir barusan yang saya catat dan sepertinya itu juga penting untuk pengetahuan kami selanjutnya. Di Indonesia ini apa tidak bisa jika misalkan mohon maaf tidak lagi terjebak dengan yang namanya nama besar organisasi masing-masing. Kalau panjenengan tadi menyampaikan ada kaidah fikih itu al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad, tapi kan juga ada kaidah yang lain. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi kalau ikut pemerintah sebenarnya mau itu Muhammadiyah, mau itu Persis, mau itu NU ataupun apapun itu namanya, kalau pemerintahnya sudah menetapkan ya berarti kita seragam. Nah kira-kira pertanyaan saya kemudian ini mau nggak menurunkan gengsi organisasi, nama organisasi masing-masing? Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, lagi-lagi kalau misalkan kita ke pemerintah misalkan, itu bukan kemudian tidak ada catatan. Kemarin teman sempat ada bahasa seperti ini. Jadi hilal tahun ini ada istilahnya hilalnya praktisi ya, dengan hilalnya politisi. Ini gimana cara menyikapi ya. Dan itu kemudian menjadi catatan kita bersama agar kita mengetahui secara detail. Dan memang masalah organisasi itu tidak bisa dilepaskan di negara kita ini. Tapi kalau kita mengacu kepada kaidah fikih yang lain itu
hukmul hakim itu kenapa kita kok tidak ikut pemerintah saja, gampangannya seperti itu. Tapi kalau mungkin barangkali ada tanggapan yang lain, kami mohon petunjuknya barangkali. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya menyuarakan seperti itu mulai tahun 2008. Ya. Ketika saya nulis disertasi, di antara, kan saya meneliti NU, di antara rekom yang saya sampaikan adalah NU sudah terlibat dalam sidang isbat. Itu akan lebih cantik kalau NU itu menghentikan ikhbar. Ya. Walaupun ikhbar itu tidak mengikat ya, tapi kan ikhbar itu mengkhabarkan hilal terlihat, tapi masih ditambah besok hari raya atau besok puasa. Itu mirip isbat itu. Kalau ikhbar itu sudah terlihat bulan. Orang mau pakai silakan, tidak mau pakai silakan. Enggak usah tentukan. Nah, tapi sampai sekarang masih terus berlangsung. Hanya NU itu menyatakan kalau pemerintah, ini kan ada sejarahnya ya. Kalau pemerintah itu pakai hisab, tidak wajib diikuti. Tapi kalau pakai ru'yat, wajib diikuti. Di NU ada itu. Tapi yang lebih oke itu persis. Persis itu, walaupun dia sudah menyatakan hari raya, hari A. Ya. Tapi kalau pemerintah menetapkan hari B, ikut. Persis itu ikut. Dia tinggalkan kalendernya sendiri. Itu yang hemat saya oke. Itu. Hemat saya oke. Karena kalau beda-beda itu nggak enak Bang. Saya pernah berbeda dengan rumah yang depan saya persis. Jaraknya itu hanya sepeda motor, mobil simpangan. Entah mungkin 4,5 berapa meter lah. Saya masih puasa, situ sudah berangkat sholat Id. Pulang, ya di dalam nggak metu. Kenapa? Dia ngerti saya masih perang. Di situ sudah menang, saya masih perang. Baru setelah hari kedua baru cair. Ini kan gak enak ya. Terus yang kedua, saya punya mahasiswa menikah dengan adik kelasnya. Karena masih kuliah, dia tinggalnya di Pondok Mertua Indah ya. Kumpul sama mertua. Nah itu mertuanya itu beda dengan dia hari rayanya. Nah, saya tanya, ya apa kamu satu rumah itu? Ya enggak apa-apa Ustaz, saya sudah pamit sama mertua. Saya masih besok Pak Mertua. Terus istrimu? Ya wajib ikut suami lah. Saoma ini. Saoma itu suasananya ada perang dingin walaupun 24 jam. Sini sudah makan opor, yang situ masih puasa. Enggak enak itu, ya, enggak enak, ya. Ya saya tetap pemerintah itu, ya. Itu kan panggilannya di Al-Qur'an itu, hai orang-orang yang beriman. Jangan mendahulukan ego, ya. Siapapun kata Nabi itu, walaupun yang jadi pemerintah kamu, komandan kamu itu adalah Abdun Habasyiyun, itu budak dari Habsyi yang rambutnya melungker-melungker seperti anggur kering, itu kismis ya. Walaupun seperti itu, kalau dia nyuruh dengarkan, kalau yang dia suruh bukan maksiat, taati. Coba begini nih, itu tadi saya kan memang di NU itu jadi di Latina Falakiyah itu mulai tahun 92. Jadi goyonan konco-konco yang muda-muda itu, ono Pak Salam gak iso beto ya percuma. Nah, ini tapi guyon itu. Tapi guyon itu kan mencerminkan sesuatu ya. Karena kita itu merasa ada, kalau kemudian beda dengan yang lain. Manusia itu seperti itu, merasa ada kalau beto ya. Jadi orang kalau ada di negeri mana itu biasanya
rukun. Sesama orang Indonesia rukun apa rukun. Tapi kalau ada di negeri sendiri beda lagi karena sudah mayoritasnya. Iya, saya sependapat mudah-mudahan pada saatnya nanti, pada saatnya ada satu momen di mana yang lain-lain ini sudahlah jangan ikut jadi ulil amri penanggalan. Cukup satu aja. Malaysia itu satu, Brunei satu, Singapura satu, padahal dia umat Islamnya sedikit. Tapi dia ikut MUIS ya, Majelis Ulama Islam Singapura, MUIS ya. Sudah ikut, kalau MUIS menyatakan tanggal sekian, sudah semua ikut ya. Lo di sini lo Toriko punya kalender sendiri. Aduh, ruwet ya. Tapi karena kita itu punya undang-undang dasar yang menyatakan orang di punya hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, ya itu jalan aja. Cuma mestinya kan masih boleh jalan, ya jangan dilewati ya. Ambil yang lebih enak itu, yang lebih ayem ya, lebih ayem. Kisah begitu jawaban saya ya. Apa tadi yang kedua ya? Sudah ya, ya. Oke, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan lagi, saya ngeden lagi ini. Oke, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.